Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Dan seperti biasanya, ketika sudah berjumpa dengan YouTube channel dari Gereja Gemim Peniel Tuna Wawonasa, berarti kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita harus meminta Roh Kudus Tuhan untuk bekerja atas kehidupan kita, agar firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu sampai saat ini, sehingga sampai pada hari ini kami masih memperoleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan ketika Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, maka kami memohon agar supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap hati kami, agar hati nurani kami boleh bekerja dengan baik, sehingga ada hikmat daripada Tuhan untuk menentukan mana yang harus kami kerjakan, kami lakukan, dan yang mana yang tidak harus kami kerjakan dan kami lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga di tengah-tengah proses hidup, kami dapat menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Kitab Sakaria pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan, sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan lagu yang mengatakan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya dan lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Dan memang benar bahwa kita adalah gereja. Namun yang sangat disayangkan adalah ada begitu banyak jemaat orang percaya karena menganggap bahwa gereja adalah orangnya, maka berpikir bahwa pembangunan gereja atau bait Tuhan atau gereja secara fisik tidaklah penting. Sehingga kerap kali ditemukan ketika ada persembahan, lalu di pundi-pundi persembahan tertulis pembangunan gereja. Ada banyak dari kita, jemaat Tuhan, yang mengeluh oleh karena itu.
Pembacaan kita saat ini sangat menegaskan bahwa Tuhan mengatakan pembangunan bait Tuhan itu juga adalah hal yang penting. Setelah tentara Babel menghancurkan bait Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan kembali memulihkan. Dia akan kembali membangun bait Tuhan ini. Dan Tuhan Allah memberikan penglihatan, firman Tuhan dikatakan kepada Sakaria agar supaya pembangunan bait Tuhan dilanjutkan. Di sini ditulis bahwa pembangunan gereja, pembangunan bait Tuhan akan dilanjutkan oleh tanda kutip tunas. Nah, siapa tunas ini? Tunas ini adalah Zerubabel. Zerubabel ini adalah gubernur di Yehuda pada waktu itu. Dan Zerubabel ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk membuat, untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui pembangunan bait Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun kita pergi dan berada saat ini, dimanapun gereja kita, ya, kita harus menyadari bahwa pembangunan bait Tuhan adalah hal yang penting. Ketika ada pertumbuhan secara iman, ada pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, maka saya percaya bahwa kita akan menyadari sendiri bahwa kita harus membangun bait Tuhan dengan baik. Bagaimana cara kita sebagai gereja untuk membangun bait Tuhan? Firman Tuhan bilang, "Pigi, pungut, persembahan." Maka kita juga harus berusaha, berjuang agar supaya ada pembangunan bait Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Bekerja sama dengan para pemerintah. Ada begitu banyak dari kita yang mengasingkan dari dunia pemerintahan, ya. Banyak dari kita yang mengasingkan dari dunia perpolitikan, merasa ada kecurangan, ada ketidakadilan. Ketika pun kita merasa ada kecurangan dan ketidakadilan, tugas kita sebagai gereja adalah mendoakan mereka. Setiap minggu sebagai warga gereja Gemim, kita terus berdoa untuk pemerintah kita agar supaya mereka diberikan hikmat, agar supaya mereka diberikan kebijaksanaan, sehingga bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tetapi mengapa kita yang terus mendoakan mereka, kita juga yang meragukan mereka? Kita harus melakukan kerjasama yang baik. Ini untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita terus diubahkan pemikiran kita agar supaya apapun yang kita lakukan di dunia ini, segala sesuatu kita pandang secara positif. Jangan terus memandang segala sesuatu dengan hal-hal yang negatif, sehingga membuat kita menjadi orang yang memicu perkelahian, yang memicu pertentangan, yang memicu hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Marilah memiliki iman yang teguh. Jangan lupa terus beribadah kepada Tuhan, agar supaya pembangunan iman, gereja yang dipandang sebagai orangnya, bahkan pembangunan gereja sebagai fisik, pembangunan bait Tuhan bisa berjalan selaras. Tidak ada yang miring, tidak ada yang bengkok. Semua berjalan tre. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah belajar firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang dikumandangkan saat ini adalah berdasarkan apa yang Tuhan mau, yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Maka kiranya Tuhan menggerakkan setiap hati kami yang mendengarnya, agar supaya apapun yang dikatakan firman Tuhan ini, kami dapat untuk menerimanya dengan baik, dengan positif, dan agar supaya ketika kami menjalani kehidupan ini,
Kami bisa membangun iman percaya kami kepada Tuhan melalui pembangunan bait Allah. Sebagai orang percaya, kami harus mengimani bahwa segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami itu adalah hal yang baik. Maka pembangunan bait Allah, gereja Tuhan adalah baik. Karena itu yang diwajibkan kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita semua.